Kalau misalnya mau sukses di kuliner, tadi kuasain 4 hal. Satu produk, yang kedua operasional, yang ketiga adalah marketing, yang keempat adalah finansial, keuangan. Nah, keuangan ini jangan pernah sekali-kali itu dicampur, ya, uang pribadi dengan uang perusahaan. Jadi kebutuhan kita tuh harus nakar pendapatan gitu loh. Nah, kalau misalnya kita mau gayanya mau naik, maka omsetnya dinaikin dulu, profitnya naikin dulu. Kalau misal untungnya kita sudah banyak, jangan menaruh telur di keranjang yang sama. Oke, nama saya Isa Juarsa. Saya lahir di Bandung, lahiran tahun 84 lah. Mungkin sekarang sekitar 17 tahun kali ya. Terus kemudian saya punya usaha bakso rusuk jos dan beberapa brand, total ada 9 brand. Seperti itu. Dulu tuh saya selain punya semangat, pengen punya manfaat, pengen punya karyawan sebenarnya dulu. Saya nggak mikirin untung ya, saya pengen punya karyawan aja dulu. Itu keinginan yang membuat saya untuk berani keluar dari perusahaan. Pertama gimana ya? Saya dulu karyawan loh. Saya kerja dulu 12 tahun di Astra, di perusahaan. Secara pribadi, saya mungkin kalau untuk gaji udah cukup lah ya. Gaji udah cukup. Cuman memang kayaknya kok saya terlalu jahat kalau misalnya saya harus untuk diri sendiri, hidup untuk diri sendiri. Akhirnya saya punya keinginan minimal saya bermanfaat buat 10 orang. Saya buka usaha tuh. Di tahun 2015 saya buka bakso. Ya, buka bakso itu juga dari pinjaman bank juga tuh. Jadi mengagunkan sertifikat rumah waktu itu. Memang kesuksesan itu harus pertaruhannya besar. Akhirnya saya agunin sertifikat rumah, pinjam ke bank, buka usaha lagi bakso. Terus kemudian tahun 2015 buka, tahun 2016 baru saya resign kerja. Karena memang saya nggak bisa. Kita tidak bisa hidup di dua kaki. Pasti ada satu waktu kita harus menentukan memilih yang mana. Karena fokus lebih dekat kepada kesuksesan. Kalau kita mau sukses berkarir, maka fokus lebih bekerja, inisiatifnya, nurut atasannya gitu. Maka cepat tuh nanti naiknya. Kalau kita mau sukses berwirausaha, maka fokus juga berwirausaha. Jangan setengah-setengah, nasi hasilnya akan setengah-setengah. Seperti itu. Kita tuh harga antara 20.000 sampai dengan ada yang 150.000. Kalau mau custom bakso ada juga yang 100 jutaan juga ada. Tahun 2019 kita bikin rekor muri bakso gepeng terbesar se-Indonesia, bahkan sedunia ya. Lebarnya 3 meter, beratnya 1,2 ton buat 15.000 orang, ngerebusnya 4 hari. Rekor muri itu. Gila nggak tuh kan? Itu habisnya dulu sekitar 300 jutaan. Ya, dulu di awal-awal kita buka warung ya. Dulu di awal-awal itu 2 kilo untuk 3 hari, Mbak. 2 kilo untuk 3 hari. 2 kilo daging buat 3 hari. Alhamdulillah berkat support dan dukungan dari teman-teman semua, dari teman-teman media, masyarakat, dan influencer YouTuber, kita bisa sampai satu hari itu 800 kilo. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau sukses di kuliner, tadi kuasain 4 hal. Satu produk, yang kedua operasional, yang ketiga adalah marketing, yang keempat adalah finansial, keuangan. Nah, keuangan ini jangan pernah sekali-kali itu dicampur, ya, uang pribadi dengan uang perusahaan. Nah, jadi keuangan itu nggak boleh dicampur. Nah, terus kemudian kita tuh harus detail dan kita harus paham. Jadi jangan sampai nanti kita dibohongin oleh karyawan, karena kemungkinan restoran itu bocornya tuh banyak banget ya. Misalnya karyawan beli apa, berapa beratnya, terus kemudian berapa jumlahnya, harganya berapa, difoto, laporin di grup gitu. Harus sampai sedetail itu. Kalau misalnya ada kejanggalan, telepon suppliernya siapa, hubungin dari HO. Rata-rata kita tuh kadang-kadang omsetnya bagus tapi bocornya banyak. Nah, ini yang bikin para pengusaha ini nantinya tuh ujung-ujungnya akan kolaps gitu. Restorannya rame, bertahan, cuman memang cash flow-nya nggak terjaga, sehingga begitu di akhir bagi hasil ini zong kayak gitu. Akhirnya udah ujung-ujungnya pasti tutup.
Ya, jadi kita tuh ada bagian namanya cost control. Cost control ini yang menghitung dan menghitung gini. Kalau kita belanjanya sekian, kalau kita omsetnya sekian, maka belanjanya tuh harusnya sekian, ininya sekian gitu. Ada presentasinya, dari detailnya, dan juga ini anak bener nggak? Ya, dari supplier ini harganya, misal contoh di Jakarta harga cabai 27.000. Kenapa di Surabaya harga cabai 90.000? Gitu kan. Wah, ini kan udah oke sih. 3 hari yang lalu harga cabai 90.000, tapi sekarang udah turun gitu loh. Nah, ini ada yang tahu gitu loh. Jadi jangan sampai kita percaya aja sama karyawan. Jadi tim kita harus memang detail dan terperinci. Nah, keuangan tidak boleh dicampur. Itu tidak boleh keuangan pribadi. Misalnya uang perusahaan, uang omset nih rata-rata nih yang kesalahan dari pengusaha UKM ya, UMKM sekarang, pendapatan restoran itu masuk ke dalam rekening pribadi, lalu kemudian istrinya jalan-jalan pakai ATM itu ya, jajan anak, ayah aku minta jajan cilok, yaudah nih pakai uang ini, ngambil ATM dari uang itu nggak boleh. Kalau perlu, kita sebagai owner, walaupun di restoran itu pemilik kita, kalau misalnya kita memang ada kunjungan, ada kegiatan itu, kita keluarin gaji kita sebagai owner di situ, misal berapa, dimasukin aja berapa, dan nanti bagi hasilnya di ujungnya akan ada keluarin, oh ini gaji misalnya direkturnya gitu kan, kita sebagai direktur sendiri nggak apa-apa keluarin direktur gajinya berapa, manajernya berapa, kru berapa, seperti itu, sehingga nanti ketika bagi hasil dengan investor jelas gitu loh. Kalau misalnya gimana, aku kan harus kunjungan ke sana ke sini butuh uang, butuh biaya, butuh budget, ya udah keluarin dari situ aja seperti itu. Jadi emang udah harus ada budgeting sendiri untuk pribadi ya? Ya gitu. Jadi jangan ngambil takutnya kalau misalnya kita kita pakai uang perusahaan, kita terlalu happy dan kita lupa gitu loh. Kita nggak sadar ternyata uang kita tuh sebenarnya udah habis. Ya yang kita pakai adalah uang modal, nah itu repot. Pas giliran bayarnya supplier kita nggak bisa bayar gitu, nah itu bahaya. Mas pernah nggak ngalamin itu Mas? Kecampur? Ya. Solusinya? Nah dulu awal-awal ya, waktu memang pada dasarnya awalnya semua sama sih ya. Saya dulu awalnya kayak gitu juga, gitu kan. Jadi saya ngerasa, gue orang kaya ya kan, duit di ATM banyak gitu kan. Setiap tiba-tiba juga klonceng, masuk nih dari orderan online gitu kan, dipakai buat jajan gitu. Nah lama-lama pernah ini ada tagihan nggak kebayar, kenapa? Karena uangnya dipakai jajan gitu loh. Ternyata kemarin jalan-jalan pakai uang ini. Kemudian inilah yang ribut nih. Jadi saya sama istri tuh ribut itu kan. Kata istri, udah kamu kalau misalnya mau sukses harus rapi. Kamu harus mau puasa dulu gitu kan. Jangan mau hambur-hambur uang orang gitu kan. Oh iya udah bener juga sih. Nah dari situ yaudah kita rapihin tuh. Dari finance, dari keuangan kita rapihin. Dan alhamdulillah sekarang udah normal aja gitu. Nah kalau dari Mas Kisah sendiri nih, dari pribadi Mas Kisah sendiri, uang yang udah didapetin dari bisnis ini itu diputar lagi nggak sih Mas untuk investasi mungkin atau ada bisnis lain, gimana? Ya jadi kalau misalnya teman-teman punya usaha, punya untung, jangan sampai keuntungannya ini itu keuntungannya ini kurang dari kebutuhan kita di luar. Jadi kebutuhan kita tuh harus nakar pendapatan gitu loh. Nah, kalau misalnya kita mau gayanya mau naik, maka omsetnya dinaikin dulu, profitnya naikin dulu. Kalau misal untungnya kita sudah banyak, jangan menaruh telur di keranjang yang sama. Kita bisa investasikan di bisnis yang lain, gitu kan. Kita bisa juga diinvestasikan di properti, gitu kan. Jadi harus ada supporting yang lain. Takutnya kalau misalnya kita fokus di situ sampai dengan puluhan tahun, bisnisnya ini ada masalah, collab semua seperti itu. Jadi harus ada dicantolin lah. Kalau buat pengusaha jangan pernah menabung uang sih sebenarnya. Nabung tuh dalam bentuk yang lain, nabungnya ya. Nabungnya investasinya bisa di dalam bentuk saham misalnya, lalu kemudian emas, properti, tanah, ruko kayak gitu. Kalau rumah sama ruko mendingan ruko. Ruko itu cepat banget naiknya seperti itu. Kalau Mas Isa sendiri apa aja? Ya alhamdulillah adalah yang kan kita nggak boleh sombong. Ya adalah misalnya kayak saya ada punya tanah, ada rumah, kita nabung buat cadangan gitu kan. Terus kemudian
Termasuk juga misalnya saya punya anak dua, anak pertama, anak kedua udah saya kasih ini rumah buat anak pertama, ini anak rumah buat kedua, kayak gitu kan. Terus kemudian investasi juga di bisnis temen yang lain. Ini kayak temen ini tuh prospek nih, kita investin di dia gitu kan. Seperti itu juga. Kalau buat teman-teman yang udah berusaha, kemudian punya keuntungan, punya tabungan, taruh di mana? Kalau misalnya dia memang urgent, dia belinya emas. Kalau misalnya dia mau jangka panjang, belinya properti. Kalau properti, saran saya belinya ruko. Seperti itu. Kalau misalnya memang tengah-tengah nih, ya mungkin bisa main di saham. Tapi kalau misalnya saham nggak bisa, takut, mungkin bisa juga investasikan di bisnis temennya yang lain. Seperti itu. Kalau deposito itu, mohon maaf, bukannya saya nggak mau, tapi memang untungnya kecil banget. Untungnya kecil, aman sih, cuman untungnya kecil. Akan habis kalau misalnya nanti dia dipapas oleh biaya admin, terus kemudian belum lagi nanti inflasi gitu kan. Mendingan saya saranin adalah dalam bentuk tadi yang sudah disebutin. Jadi misalnya kita punya untung 100.000, jangan kemudian ditabungin lah semuanya. Yang ditabung itu sekitar 30% lah gitu kan. Yang 70% dipakai aja buat kita nikmatin gitu loh. 30% dana cadangan baru kemudian kita investasikan. Nah, diinvestasikan juga ini ada investasi dana memang darurat. Sekali-kali kita butuh uang nih, kita bisa pakai. Ada investasi jangka panjang kayak gitu. Jangan kemudian udah saya mau aman nih investasi misalnya 5 tahun. Ketika ada apa-apa susah ngejual misalnya kan, kita beli tanah 1000 meter, kita giliran butuh uang urgent susah ngejualnya gitu, malah nanti rugi kayak gitu sih. Gimana caranya untuk mengelola turnover karyawan? Biasanya tinggi tuh kalau di restoran. Ya betul, jadi memang yang dicari karyawan itu biasanya ada dua. Satu adalah gaji, yang kedua adalah kenyamanan. Berikan mereka kenyamanan, nyaman bekerja tanpa tekanan gitu. Jadi banyak banget orang-orang tuh yang gajinya gede tapi sebulan kemudian resign. Kenapa? Karena biasa tekanannya atasan, sikut kanan kiri, ada toksik dan lain sebagainya gitu. Itu biasanya cepet tuh keluar tuh kan. Tapi banyak juga nih yang dia gajinya kecil tapi kerja udah tahun-tahun misalnya, karena udah merasa nyaman. Tapi kenyamanan ini kan dikalahkan oleh tuntutan anak dan istrinya di rumah. Makanya ketika business owner ini punya untung gede, berbagilah dengan mereka. Kita kasih misalnya kesejahteraan. Oh, kita untung gede nih, berbagilah buat karyawan. Kita tambahin gajinya, kita bonusnya naikin, seperti itu. Karena memang di dalam bisnis ini penopang utamanya adalah karyawan. Dari doa-doa mereka lah mungkin bisnis kita akan tetap besar, seperti itu. Nah, kalau buat dari saya, tipsnya adalah misalnya gini. Kalau misalnya karyawan yang lama, yang udah loyal sama kita, daripada kita naikin gaji dia, mendingan kita kasih, misalnya contoh, kalau misalnya kita naikin dia 600.000 misal gajinya, atau misalnya 300.000, kalau kita naikin dia akan nganggap, oh yaudah ini kewajibannya bos untuk naikin gaji. Tapi coba misalnya kasih motor, oh ini udah kerja udah 2 tahun nih, kita kasih motor, kita ikat dia selama 2 tahun atau 4 tahun. Selama motor ini, selama kamu masih kerja di kita, motor ini buat kamu pakai. Cicilan motor ini kita yang bayarin. Kalau misalnya sudah selesai lunas, motornya ambil. Nah, itu yang bikin kadang-kadang mereka tuh terikat dengan kita. Dan juga, jadi di kita tuh kadang-kadang ada yang dikasih motor, terus kemudian, wah ini kemarin udah kerjanya udah lama, udah loe, kita kasih, oke, kita nabung ya satu tahun ke depan buat umroh gitu. Dan kita tuh kalau misalnya jadi owner atau jadi atasan, jadi apa namanya, jadi bos, jangan ngebosi gitu loh. Jadi petang-tang gitu, itu tuh enggak. Mungkin buat dia bangga, tapi kalau buat karyawan, ya gitu aja songong gitu, lu belagu gitu. Itu tuh mereka tuh ngeliat itu. Begitu datang masuk ke restoran, tepok karyawannya. Gimana kabarnya, sehat? Anakmu yang pertama gimana, kayak gitu. Itu tuh lebih membekas daripada kita kasih duit mereka 1 juta. Oh, gue tuh diperhatiin sama bos gue ya. Ketika teman-temannya mencuri, dia akan berpikir panjang. Bos gue tuh perhatian sama gue, masa sih gue beri buat jahat sama dia, pasti gitu. Berikan perhatian lebih kepada karyawan.
Gitu. Tapi ada nggak sih Mas tantangan, maksudnya selama berbisnis ini tantangan yang dihadapi itu apa Mas? Tantangan yang dihadapi ketika berbisnis itu banyak banget ya, dari mulai karyawan, SDM, terus kemudian ada juga di beberapa cabang yang mungkin masih terkendala adalah di regulasi dengan pemerintah gitu kan. Kayak misalnya kita buka cabang, aksesnya tuh susah, kan pinggir jalan misalnya, dan ini harus dibuka dong jalannya, tapi pemerintah nggak ngasih izin kayak gitu. Ini itu banyak banget memang di lapangan itu yang hal-hal yang kayak gitulah. Seperti itu. Ya, kita nih sebagai pengusaha dan calon pengusaha kalau mau sukses kita harus bisa ngadepin itu. Jangan pernah kerikil yang kecil menghalangi langkah besar kita. Kita mesti punya mimpi besar untuk menjadi orang besar. Seperti itu. Karena laut yang ulung tidak terlahir dari air yang diam. Seperti itu. Kalau misalnya kita mau melewati gini, masalah itu pasti akan ada. Jangan pernah menghindar dari masalah, hadapin aja. Toh kita juga nggak akan mati ngelewatin itu gitu loh. Barang siapa kita bisa melewati masalah, menghadapi masalah itu, maka sebenarnya kita akan naik kelas. Gitu kan, kalau misalnya sekolah aja ada ujiannya. Kalau kita mau naik kelas kan kita harus diuji dulu. Jadi hadapin, temukan solusinya. Jangan pergi. Seperti itu. Dan kalau misalnya kita pengen menjadi besar, ya bisnis kita besar, kita tuh mesti punya tim yang bagus, tim yang kuat, tim yang solid. Kalau kita mau punya tim yang bagus, berarti kita harus meng-hire orang-orang yang bagus gitu kan. Dan kita juga harus siap kalau misalnya orang-orang bagus ini nggak mau dibayar murah. Seperti itu. Jadi tadi mindset pengusahanya harus dibentuk dulu. Pastikan ketika kita punya usaha ini jangan cuman berdagang, harus berbisnis. Seperti itu.